Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat di TPI Benowo. Bagaimana kabarnya? Di tengah situasi yang mungkin tidak kondusif hari-hari ini, biar kiranya firman Tuhan yang akan datang pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, meneguhkan kembali iman percaya kita sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu dan perlindungan-Mu pada diri setiap kami, itulah menjadi satu anugerah yang kami rasakan di dalam situasi yang mungkin tidak kondusif saat-saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati juga para jemaat yang menonton atau yang beribadah di rumah masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, dan kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah siap, kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam Yosua, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tentunya perikop ini saya rasa tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah cut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin untuk sabda Tuhan pada malam hari ini yang telah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini mungkin kita saat-saat ini sedang berada dalam masa-masa yang sulit. Dan mungkin dalam masa-masa ini ketakutanlah yang akhirnya membuat kita merasa tidak nyaman untuk melakukan apapun juga. Kita mau pergi keluar rumah untuk beraktivitas, kita takut dengan virus corona. Atau kita mau melakukan aktivitas lainnya,
kehidupan kita ditakuti oleh virus corona. Bapak Ibu Saudara, memang situasi saat ini membawa kita untuk kita lebih waspada, tapi jangan sampai ketakutanlah yang akhirnya menggerakkan kehidupan kita. Kalau kita melihat ketakutan secara umum, Bapak Ibu Saudara, ada 7 daftar ketakutan terbesar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, takut gelap, takut ketinggian, takut ditolak, takut gagal, takut miskin, takut kehilangan orang yang disayangi, dan yang terakhir, takut mati. Atau mungkin saat-saat ini kita takut sama virus corona. Ya, ketakutan inilah yang akhirnya menyelimuti kehidupan kita, sehingga kita merasa takut, kita merasa nggak bisa apa-apa, kita merasa kita tidak nyaman dengan situasi sekarang ini. Nah, hal inilah yang sebenarnya dulu juga pernah dirasakan oleh Yosua. Bacaan kita pada pagi hari ini berbicara mengenai perintah kepada Yosua untuk bersiap maju ke tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan. Di sini kita lihat bahwa 3 kali Yosua diingatkan agar hidupnya jangan digerakkan oleh perasaan takut. Ayat yang ke-6, yang ke-7, dan yang ke-9. Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, tetapi teguhkanlah hatimu. Ya, Tuhan mengingatkan Yosua untuk Yosua tidak takut akan situasi yang sedang berjalan pada saat itu, di mana bangsa Israel bersiap untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebaliknya, Tuhan berfirman di ayat yang ke-8, kehidupan kita atau Yosua pada saat itu harus digerakkan oleh iman. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh yang namanya ketakutan. Bapak Ibu Saudara, seringkali iblis dalam diri kita sering mengeksploitasi ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Misalkan beban masa lalu kita, atau yang kedua beban hari esok. Mungkin saat-saat ini kita nggak tahu beban hari esok kita seperti apa, kita nggak tahu kapan virus corona ini akan selesai. Tapi percayalah sama Tuhan, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Jangan sampai sekali lagi iblis yang mengeksploitasi rasa ketakutan kita, sehingga hidup kita digerakkan oleh ketakutan, bukan oleh iman. Yosua pun pada saat itu mungkin merasakan beban masa lalu. Beban masa lalu Yosua adalah bagaimana Musa telah mati dan Yosua bisa berdalih, siapakah aku ya Tuhan? Aku cuma asisten Musa, atau aku tidak sehebat Musa, aku tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Lalu beban masa depan dari Yosua adalah kemungkinan Yosua juga akan bisa berdalih bahwa sungai Yordan itu terlalu besar. Kita nggak bisa menyeberang ke sungai Yordan. Lalu suku-suku Israel masih belum bisa bersatu secara penuh. Lalu negeri perjanjian yang akan dimasuki oleh Yosua dan bangsa Israel terlalu besar dan terlalu kuat untuk ditaklukkan. Ya, itulah yang menjadi beban masa lalu, beban hari esok, atau mungkin secara keseluruhan rasa takut yang ada dalam diri Yosua. Dan ini pun sebenarnya hari ini kita juga merasakan ketakutan yang dirasakan oleh Yosua, meskipun yang ditakuti itu berbeda. Hari ini kita takut mau berbuat apa-apa, kita keluar rumah takut, kita mau berbuat apa-apa takut. Takut itu wajar, Bapak Ibu sekalian, tapi jangan sampai kita merasa ketakutan yang berlebihan. Khawatir itu wajar, tapi jangan sampai kita khawatir yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan satu dorongan bahwa setiap kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau memang kita takut berlebihan, kita khawatir berlebihan, itu tandanya kita nggak percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar hidup kita jangan sampai digerakkan oleh rasa takut, melainkan oleh iman kita. Kita beriman kepada Tuhan,
kita minta hikmat sama Tuhan. Kita minta hikmat agar kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, sekali lagi ketakutanlah membuat hidup kita lebih gampang terkena provokasi. Contohnya masa-masa ini banyak sekali berita-berita hoax gitu ya. Berita-berita hoax mengenai virus corona yang sebenarnya itu akan membuat kita jauh lebih takut lagi. Itulah yang terkadang dibilang ketakutan membawa hidup kita untuk terprovokasi. Artinya apa? Kehidupan kita diprovokasi oleh rasa takut kita, oleh berita-berita hoax yang sebenarnya itu tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan. Pernyataannya seperti ini. Ini adalah merupakan peribahasa dari Jerman. Ketakutan membuat serigala menjadi lebih besar dari kenyataannya. Sekali lagi, ketakutan membuat serigala menjadi lebih besar dari kenyataannya. Artinya apa? Sebenarnya serigala itu tidak menakutkan banget, tapi rasa takut kita lah yang akhirnya membuat serigala kelihatan lebih menakutkan. Artinya ketakutan kita lah yang seakan-akan membuat virus corona itu lebih menakutkan, lebih mematikan. Berita-berita hoax lah yang membuat diri kita merasa takut berlebihan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya jangan sampai hidup kita digerakkan oleh ketakutan. Kita percaya, kita beriman sama Tuhan. Hari ini adalah hari esok yang kemarin kita khawatirkan. Itu adalah satu statement dari Charles M. Scott. Saya ulangi lagi, hari ini adalah hari esok yang kemarin kita khawatirkan. Kebanyakan ketakutan kita kemarin ternyata tidak terbukti hari ini. Buat apa kita takut? Kenyataannya apa yang kita takutkan hari esok itu tidak semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi marilah pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita boleh bersama-sama terus berharap sama Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, miliki iman, rasa percaya kita sama Tuhan. Dan jangan sampai sekali lagi kehidupan kita digerakkan oleh ketakutan. Karena ketakutanlah yang akan menyeret kita ke dalam jurang kegagalan. Kita melihat dalam Bilangan pasal yang ke-14 ada 10 pengintai di mana mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, di mana mereka berkata yang tidak benar. Ya kita melihat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketakutan itu hanya bisa membuat orang masuk ke dalam jurang kegagalan. Sedangkan iman, Yosua dan Kaleb, 2 pengintai yang punya iman, itu diberkati oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini kita belajar bersama. Pesan firman Tuhan datang kepada kita semua bahwa di tengah situasi yang tidak kondusif ini, janganlah hidup kita digerakkan oleh ketakutan, namun kiranya hidup kita senantiasa digerakkan oleh iman. Oleh karena iman, Yosua dan bangsa Israel boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau hidup mereka digerakkan oleh ketakutan, mereka tidak akan bergerak kemana-mana. Dan sekali lagi, Tuhan yang membawa mereka ke dalam jurang kegagalan. Tapi sekali lagi, oleh karena iman, oleh karena anugerah Tuhan, bangsa Israel, Yosua, boleh masuk ke tanah Kanaan. Kehidupan kita juga jangan sampai digerakkan oleh rasa takut kita. Biar kiranya kita minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan, untuk kita senantiasa boleh disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, datang menjadi kekuatan dan meneguhan di dalam situasi yang tidak kondusif ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini, di mana pada malam hari ini Tuhan telah berfirman bagi kami bahwa hidup kami jangan sampai digerakkan oleh rasa takut kami, namun kiranya hidup kami boleh digerakkan oleh iman kami, iman yang terarah kepadamu ya Tuhan.
Kami beriman bahwa kiranya Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini, Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami dan menyertai kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau hanya tangan-Mu saja yang boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati para jemaat Tuhan di TPI Benowo yang mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing. Biar kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, kami menutup renungan firman Tuhan kami pada malam hari ini dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.